ibadah. Ya, batang yang utamanya ini adalah ibadah-ibadah yang fardu, ya, ibadah-ibadah yang harus wajib kita lakukan. Ya. Nah, batang-batang kecil ini adalah ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah. Kalau tanaman, ya, saya mau tanya nih, teh siapa ya? Teh Ari, ada Teh Ari ya? Nur Arifah. Teh Ari boleh dibuka mic-nya? Ada Nah, dong. nah, sip. Teh Ari, kalau Jadi tanaman, ya, pernah ngelihat pohon nggak? Tapi pohonnya itu hanya terdiri dari satu batang saja. Kira-kira ya daunnya rimbun nggak? hanya satu batang aja. Jadi cuma batang utama aja, nggak dia nggak bercabang-cabang lagi ke atasnya. Kira-kira rimbun nggak? Enggak dok. Nah, kalau ngelihat pohon yang besar itu kan ranting-rantingnya banyak ya, Iya dia dok. kemana-mana ya. Nah, Ya. itulah seorang gambaran seorang muslim yang kemudian dia melakukan ibadah tidak hanya ibadah fardu saja sebagai penguat batang pohonnya, ya, tapi dia melakukan ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga cabangnya ini nanti banyak, cabangnya banyak. Nah, cabang yang banyak ini nanti akan melahirkan apa namanya daun-daun yang rimbun, daun-daun yang rimbun, kemudian apa namanya buah-buahan. Nah, buah-buahan itulah yang nanti bisa dipetik, ya, yang bisa dirasakan. Nah, buah-buahan itulah yang namanya akhlak. Jadi akhlak keimanan itu tidak akan bisa dilihat. Ya. Keimanan itu tidak akan bisa dilihat oleh mata telanjang, tidak. Ya, kita tidak tahu apa namanya kadar keimanan seseorang, ya, tapi kita bisa merasakan akhlak seseorang. Dan tentunya akhlak seseorang itu berasal dari ibadah dan akidahnya yang kuat. Ya, jadi ini yang kita pelajari di MDK, ya. Ya, kita belajar filosofi pohon akidah, ya. Mangga nanti kalau mau mencari lebih lanjut, ya, pakai chat GPT, ya. Ya, jadi nanti kita apa namanya di MDK ini kita sekarang sedang belajar tentang filosofi pohon akidah. Jadi kita belajar yang awalnya dulu nih. Kita belajar akidahnya, bagaimana kita menguatkan akidah kita sehingga nanti ibadah kita jadi baik, ya. Kemudian dengan ibadah kita yang baik nanti menelurkan akhlak, ya. Dan akhlak itulah yang bisa dirasakan. Bisa dirasakan oleh keluarga kita, bisa dirasakan oleh teman-teman kerja kita, bisa dirasakan oleh pasien-pasien kita. Itulah akhlaknya, gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kemudian masih ada di komplain nih, gitu ya, atau teman-teman yang kemudian masih banyak ribut nih, gitu ya, sama unit lain, gitu ya, atau sama apa. Nah, ini yuk bareng-bareng kita introspeksi diri, begitu ya. Karena bisa jadi ya akhlak kita ini masih belum dirasakan, ya, akhlak kita masih belum bisa dirasakan sama orang. Kalau kita bertemu dengan orang soleh, ya, kalau kita bertemu dengan orang soleh, itu kan ketika kita bertemu saja, ya, itu apa namanya aura kebaikannya itu sudah apa namanya sudah terasa kemana-mana, ya, gitu ya. Saya waktu itu apa namanya ngobrol dengan suaminya Bu Aan tuh, ya, Dokter Andi, ya. Jadi Dokter Andi suka ikut kajian-kajian. Kata Dokter Andi waktu itu ikut kajian Ustadz Adi Hidayat, nih, Ustadz Adi Hidayat. Terus kesan pertamanya katanya begini, Ustadz itu apa namanya bercahaya, Ustadz itu bercahaya, ya. Jadi apa namanya orang-orang soleh itu mungkin seperti itu, ya, ulama-ulama itu mungkin seperti itu. Jadi kita belum ketemu saja atau kita baru ketemu saja, itu cahaya kebaikannya dari akhlak yang memancarnya itu luar biasa,
Nah, inilah yang kita harapkan ya teman-teman. Jadi ketika akidah kita kuat, kemudian ibadah kita baik, ya, maka nanti akan muncul akhlak-akhlak, dan akhlak-akhlak inilah yang akan bisa dirasakan oleh semua orang di sekitar kita. Ya, akhlak-akhlak inilah yang membuat keluarga kita menjadi tenang ketika kita bekerja di rumah sakit ibu dan anak Al-Islam ini. Kenapa? Karena si bapak atau si ibu atau si AA atau si teteh ketika kerja di rumah sakit ibu dan anak Al-Islam itu akhlaknya jadi lebih baik. Dan akhlak inilah nanti mungkin yang bisa dirasakan oleh teman-teman kita, ya, teman-teman kerja kita senang kalau kerja sama si A, kalau kerja sama si B, soalnya orangnya baik. Nah, ini adalah kebaikan yang bermancar, ya. Ini adalah nurullah yang kemudian dipancarkan oleh kalbunya orang-orang yang beriman. Ya, ini adalah cahaya Allah yang kemudian dipantulkan, ya, dipantulkan oleh hatinya, kalbunya orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang kita harapkan dari MBK ini, ya. Bisa lupa karena sudah terlalu lama, ya. Nah, lanjut. Baik, ya kita juga sudah pelajari ya bahwa apa namanya kita memiliki peta hidup. Ya. Jadi manusia ini hidup ini tidak selamanya ya, tidak selamanya di dunia ini. Ya, kita sudah melewati 3 alam ya. Kita sudah melewati alam ruh ya. Kita sudah melewati alam ruh ya, ini yang pertama. Ya, kemudian kita sudah melewati alam rahim ya, dan kita sekarang sedang mengarungi alam dunia. Nah, apa namanya? Allah menciptakan kita ya, mulai dari alam ruh sampai sekarang di alam dunia, itu tentunya tidak dengan tidak sembarangan ya, tidak tanpa tujuan. Ya, Allah menciptakan kita dengan 2 tujuan ya, menciptakan manusia. Yang satu apa? Ada yang masih ingat? Teknik dia mungkin? Apa tujuan hidup manusia? Teknik dia bisa di open mic? Atau Teh Lilis Latifah, mangga Teh? Ada? Teh Lilis? Tidak ada juga. Pada kemana ini? Ngedengerin nggak ya? Kang Fajar ada? Bisa di open mic-nya? Nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Yang penting di open mic-nya. Jadi tahu bahwa Kang Fajar ada. Alhamdulillah. Tadi dokter. Ada ya? Gimana Kang Fajar? Apa tujuan kehidupan manusia di bumi? Tujuannya dokter. Ya Allah. Apa kan tujuannya? Masih ingat? Satu, untuk Lupa ingat dok. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah dok. Ibadah kepada Allah. Satu, ibadah. Yang kedua apa? Jadi khalifatu fil ard. Apa tuh? Jadi khalifah ya di muka bumi. Nah, jadi Allah atur nuhun Kang Fajar. Sampai dokter. Fajar berarti on. Amin dok. On. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu apa namanya memiliki 2 tujuan. Yang pertama untuk tujuan ibadah, yang kedua adalah untuk khalifatul fil ard ya, khalifah di muka bumi. Nah, untuk menunjang misi hidup manusia ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang namanya petunjuk. Nah, petunjuknya itu apa? Petunjuknya apa? Ada yang mau langsung sebelum ditunjuk? Al-Quran. Al-Quran, betul ya. Petunjuknya itu Al-Quran ya. Jadi kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Quran. Diturunkannya oleh siapa? Jibril. Jibril. Oke.
Jangan kalah sama anak SD. Anak SD juga tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril, ya, diturunkan kepada Rasul, Nabi ya, Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Yakin ada malaikat Jibril? Yakin? Yakin ada Yakin, Rasul? dok. Ya kalau nggak ada Yakin. malaikat Jibril, kalau nggak ada Rasul, ya Yakin dong. Al-Qurannya nggak akan ada di HP-HP kita, ya. Tidak akan ada di tas kita atau tidak akan ada di lemari-lemari kita Al-Qur'annya. Dan yang luar biasanya Nabi Muhammad SAW, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangankan ini, ya, Allah dan para malaikat saja bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan saat ini kita berada pada bulan apa? Bulan apa ini sekarang? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Ada yang ingat Rabiul Awal itu ada peristiwa apa? Lahirnya Rasulullah. Lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi terutamanya, ya, di bulan Rabiul Awal ini kita harus lebih mendekatkan diri lagi, harus mempelajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa. Ya. Karena nanti di pembahasan yang sekarang, ya, terkait dengan hari akhir, ya, kita akan mempelajari bahwa Rasulullah SAW itu nanti akan dicari. Nanti di alam mahsyar itu akan dicari oleh seluruh manusia. Ya, akan dicari. Kenapa? Nanti kita bahas, ya. Nanti kita bahas. Sekarang kita review dulu, ya. Tapi udah mau habis waktunya untuk review juga. Ya, jadi manusia diciptakan memiliki tujuan, yaitu untuk ibadah dan sebagai khalifah. Untuk mencapai tujuan itu, maka, ya, diturunkanlah oleh Allah Al-Quran sebagai guideline kita, ya, guidance kita, petunjuk kita, hudan kita, ya. Nah, maka Al-Quran ini diturunkan oleh malaikat dan diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, tugasnya Rasul SAW, ya, seperti dalam surat Al-Baqarah 151, kama arsalna fikum rasulan minkum, ya. Jadi sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, ya, rasulan minkum, ya, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu, ya, ya. Telah mana ini? Diutus arsalna fikum kepada kamu, ya, rasulan minkum, ya. Rasul itu dari golongan kamu, ya. Maksudnya apa? Maksudnya Rasul itu adalah manusia. Kenapa Rasul itu manusia? Kenapa coba? Siapa ya? Teh cucu, ada teh cucu? Teh cucu bisa open mic? Ada? Atau Teh Ayu? Teh Ayu yang baru sakit? Bisa open mic, Teh? Apa, Dok? Semangat sekali. Kenapa Rasulan minkum? Kenapa Rasul itu dari golongan kita kira-kira? Kenapa Rasul itu ya? Kenapa Rasul biar bisa memberi contoh. Nah, itu. Masya Allah, luar biasa. Udah beres MDK-nya, ya. Ya, kan supaya bisa menjadi contoh, ya. Karena kalau Rasulnya misalnya dari golongan malaikat, ya, kira-kira bisa jadi contoh nggak? Coba, malaikat tidur nggak? Enggak, ya. Maka gimana caranya kita bisa mencontoh, bisa melakukan tidur, bisa menjadikan tidur kita sebagai ibadah kalau yang dicontoh itu tidak tidur? Ya. Malaikat bisa marah? Enggak, ya, karena tidak diberikan nafsu, ya. Malaikat makan, minum? Enggak, ya, enggak diberikan nafsu, ya. Maka gimana kita bisa belajar kalau Rasulnya itu tidak mencontohkan, tidak dari golongan kita, ya. La yatslu alaikum, ya, membacakan kepada kalian
ya kepada kamu alaikum ya ayatina, apa yang dibacakan ayat-ayat. Nah, apa itu arti ayat? Apa itu arti ayat? Coba ya. Teh Rima, ada Teh Rima. Apa itu arti ayat Teh Rima? Ada, Dok. Yuk, apa itu arti ayat? Ayat Apa itu ya, Dok? artinya? Ayat artinya Iya. Kan suka tuh Al-Baqarah ayat 151 tuh. Apa artinya ayat? Ada apa ya, Dok? ayat qauliyah, ada ayat kauniyah ya. Hafal mungkin? Ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ayat yang terdapat pada alam semesta. Ya. Apa tuh ayat? Di sini kan yatlu alaikum ayatina. Apa ini ayat? Ayat Tanda. itu adalah tanda. Nah, tanda-tanda yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, ayat berapa misalnya? Saya baca atau kita baca tadi barusan surat Al-Mu'minun. Ya. Kang Jack tadi baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai berapa tadi Kang Jack? Sampai 10 ya? Sampai 11? 10 dong. 10 ya. Nah, kita baca Al-Mu'minun 1 sampai 10. Nah, Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Nah, itu setiap ayatnya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita membaca ayat-ayat itu, maka seharusnya kita balik ke dalam surat Al-Anfal. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, zadatuhum imana. Maka imannya kemudian bertambah. Kenapa imannya bisa bertambah? Karena dengan membaca ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat itu sendiri merupakan tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, tanda adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meyakinkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an, kalau kita membacanya benar, maka akan bertambah keimanan kita. Ya. Gitu. Jadi jangan hanya sekedar baca. Ya. Kita tilawah, kita harus paham apa yang kemudian kita baca. Minimal kita baca artinya. Kalau kita nggak paham bahasa Arab. Ya. Wa yuzakkikum. Ya, kita lanjut ya, waktunya dikit. Dan kemudian mensucikan kita. Ya. Wa yu'allimukumul kitab. Dan kemudian mengajarkan kepada kita kitab dan hikmah, ya. Wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kita apa yang kemudian kita belum ketahui. Masya Allah. Itu Rasulullah SAW. Itu para Rasul. Dan Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir, Khatamun Anbiya, itu memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya teh senja? Apa keistimewaannya teh senja? Boleh? Brainstorming? Apa keistimewaannya Rasulullah? Ini kita lagi bulan Rabiul Awal nih. Apa keistimewaannya Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun anbiya, sebagai Nabi akhir zaman, penutup para Nabi? Apa mujizatnya Al-Qur'an, segala apa yang dilakukannya jadi hadis, gitu ya. Mencermin ya nondenya. Terus membelah bulannya. Enggak, sepertinya itu teh. Tim dok. Ya, mangga.
Jadi keistimewaannya apa Ya. beliau sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi, bahwa ajaran beliau harus Oh, mencakup seluruh manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman. Dan makanya ajaran beliau itu adalah ajaran yang paling sempurna. Ya. Mukjizat beliau dari zaman beliau sampai sekarang masih ada, ya. Apa itu mukjizatnya? Yang kita bacain ya? Oh, Al-Quran. Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ya. Maka Rasulullah itu mukjizatnya sampai sekarang masih ada. Bahkan sampai akhir zaman nanti akan tetap ada mukjizatnya. Tapi kalau mukjizat nabi-nabi yang lain, coba. Tongkatnya Nabi Musa, masih ada sekarang? Nggak ada ya. Kalau ada mungkin bisa dijadiin apa film kartun nanti ya. Apa namanya? Kayak di film kartun. Jadi perebutan ya. Tongkat yang bisa ngapain aja ya. Ya. Atau Injil, apa namanya, Tauratnya Nabi Musa, masih ada? Sudah tidak ada. Zaburnya Nabi Daud, tidak ada. Ya. Injilnya Nabi Isa saja sudah tidak ada. Sudah banyak revisi. Ya. Dan itu diumumkan revisinya itu. Revisi, kan ada Injil Barnabas, berarti apa namanya, revisi dari Barnabas. Ya, jadi banyak revisiannya gitu ya. Jadi siapa yang membuat kitabnya? Allah atau manusia? Ya, begitu. Tapi Al-Quran enggak. Dari dulu sampai sekarang kayak gini. Al-Quran dari dulu sampai sekarang kayak gini. Punten ya, kita bahas ini dalam konteks kita memperkuat akidah kita sebagai umat Islam. Ya, begitu. Ya, bukan untuk mengolok-olok agama lain, tidak ya. Kita dalam konteks memperkuat akidah kita sebagai umat Islam. Atau suhufnya Ibrahim, ada suhufnya Ibrahim, masih ada? Nggak ada. Yang masih ada sampai sekarang dan diakui oleh umat-umat yang lain juga apa? Al-Quran yang tidak berubah. Dari mulai Rasulullah SAW ada sampai sekarang Al-Quran itu seperti itu. Ya, tidak ada revisi. Ya, tidak ada revisi. Begitu. Ya, ini yang luar biasanya Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu sayang. Ya, kalau teman-teman kira-kira punya mujizat apa namanya, tongkatnya Nabi Musa, kira-kira akan dipakai nggak? Kayaknya udah nggak ada Israel nih ya. Kalau kita punya tongkatnya Nabi Musa ya, kita pukul aja di situ ya, pakai tongkatnya Nabi Musa, hancur semuanya itu Israel ya. Mau Pajeng pembuat jembatan. Itu ya. Mau apa aja jembatan. Ya, gitu. Jadi apa namanya, sekarang kita punya Al-Quran di tangan kita, dalam genggaman kita, di HP kita ya. Terus kemudian Al-Quran itu kemudian tidak kita baca, padahal itu mukjizat yang luar biasa, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih utama daripada mukjizat-mukjizat yang nabi-nabi yang lain. Nah, baik, kita masuk simpul yang ke-5 ya. Waktu saya tinggal 15 menit lagi. Saya janjinya 1 jam sama Teh Nela. Ya, kita akan membicarakan simpul yang ke-5, yaitu Yaumul Qiyamah atau Yaumul Akhir. Ya, hari akhir. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalau kita kembali ke pot peta hidup tadi, ya, maka sebenarnya waktu kita bisa beraktualisasi, waktu kita bisa untuk beraktivitas banyak, itu hanya di dunia. Ya, dunia. Ya. Tapi dunia ini tidak selamanya, ya. Dunia ini tidak selamanya nih ya. Kita sudah masuk alam kanak-kanak sudah ya, 0 sampai 15 tahun. Alam remaja sudah ya, sekarang kita di alam dewasa ya. Nanti kita akan masuk ke alam orang tua, atau sudah ada yang masuk ya sekarang di alam orang tua ya, 51 tahun sampai 71 tahun. Ya. Kemudian nanti ada alam paling tua ya, lebih dari 71 tahun ya. Nah, ini kita punya waktu, kita punya ajal. Ya, kita punya batas waktu di dunia. Dan di dunia ini kita harus memanfaatkan setiap waktunya untuk apa? Untuk bisa beribadah ya, 51 ayat 56, atau menjadi khalifatul fil ardh ya, di surat 2 ayat 30. Gimana caranya? Kita belajar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Al-Qur'an dan Sunnah. Nah,
Alam dunia ini karena waktunya dibatasi, maka batas akhirnya adalah kematian, ya, maut. Ya, kita sudah bahas maut ini, kematian ini, ya, ketika kita membahas malakul maut, ya, malaikat maut, ya, atau Israel, ya, begitu. Nah, alam dunia ini juga tidak akan abadi, ya, suatu saat akan hancur, ya, dan itulah yang namanya yaumul akhir, ya, yaumul akhir. Nanti, ya, kita menghadapi semua kematian, ya, kiamat atau kiamat itu ada dua, kiamat apa saja? Sugro, Sugro ya, dan Sugro. kubro. Ya, kalau sugro sudah kita bahas, ya, ketika kita membahas malakal maut, ya, bahwa setiap orang akan menjumpai ajalnya, ya, punya waktu akan menghadapi kematiannya, ya. Oleh karena kematian itu tidak pasti, ya, bisa saja kita pulang dari sini, ya, bisa saja kita sedang menyimak kajian ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Bisa saja. Makanya kalau kita punya dosa, kalau kita pernah bermaksiat, harus segera taubat. Ya, jangan sampai kita wafat, kita mati, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala masih dengan membawa maksiat kita. Ya. Oleh karena itu kalau kita punya maksiat, kalau kita punya dosa kayak gini, ya, kemarin tuh, ya, apa namanya? Allahu Akbar. Lagi jalan-jalan, ya, sama apa namanya? Sama keluarga, ya. Kabita terhadap salah satu produk, ya, kemudian ditawarkan karena harganya mahal, ya, ditawarkan untuk kredit gitu, ya. Ditawarkan untuk kredit. Padahal saya dalam kondisi, ini cerita pribadi, ya, dalam kondisi lagi tidak berhutang, ya, lagi tidak berhutang, ya, dan mencoba menjauhkan diri dari hutang itu, gitu, ya. Tapi karena barangnya kita semua perlu, ya, keluarga perlu, cobalah gitu, ya, karena ternyata ketika diajukan kreditnya, ya, insya Allah tidak ada masalah sebenarnya dalam limitnya, ya. Tapi ketika diajukan kreditnya ternyata gagal, ya. Ketika itu saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Insya Allah ini mungkin cara Allah untuk mengingatkan, ya. Ini cara Allah untuk mengingatkan seperlu-perlunya barang, ya, meskipun itu untuk keluarga, ya. Kalau misalnya caranya tidak benar, ya, kalau caranya riba lagi, ya, maka nggak akan ada barokahnya buat keluarga. Langsung istighfar, ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman apa namanya ada maksiat, ada dosa, itu seperti itu. Jadi jangan ditunda, ya. Bisa jadi Allah menyadarkan kita dengan sesuatu, misalnya jatuh, misalnya kita tiba-tiba jatuh, atau tiba-tiba kita apa namanya ke ya, terjadi sesuatu misalnya, ya, entah itu ke tubuh orang atau ke apa, coba deh, ya, coba kita introspeksi diri kita, ada dosa mungkin nih, ada dosa, ada maksiat, dan Allah meminta kita untuk gitu, ya, sadar cepat, gitu, ya, sadar cepat, kamu sedang berbuat dosa, kamu sedang berbuat maksiat, ya, cepat istighfari saat itu, ya, cepat berjanji kepada Allah nggak pernah mau mengulangi lagi, ya, berdoa sama Allah, jangan nggak akan pernah mengulangi lagi. Jangan sampai, ya, kemudian kita setelah itu kita dipanggil oleh Allah dan kita masih membawa dosa tersebut. Ya, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi kalau apa namanya kita tidak tanpa sengaja, ya, insya Allah saya yakin teman-teman ya, tanpa sengaja melakukan dosa atau tanpa sengaja melakukan maksiat, ya, disadari ataupun tidak, cepat istighfar, ya, cepat minta maaf sama Allah, ya. Jangan sampai kita bawa-bawa dosa kita, maksiat kita, yang tidak kita sadari itu sudah sangat banyak dosa dan maksiat itu, ya. Tapi begitu kita sadari kita punya dosa, kita punya maksiat, langsung istighfar, ya, langsung minta ampun sama Allah. Jangan sampai kita pulang, ya, menghadap Allah dengan dosa-dosa dan maksiat yang kita sadari bahwa dosa itu kita sedang atau kita apa namanya kita sedang bergelimang dosa itu, ya. Nah, ini pentingnya kiamat sugro. Nah, yang akan kita bahas di simpul yang
kelima ini adalah kiamat kubro. Ya. Kiamat kubro. Ya, jadi gambarnya juga gini nih ya. Buminya gimana? Kayak hancur. Ya. Nah, kita merujuk kepada kitab dari kitab dari Syekh Said Sabiq, ya. Aqidah Islamiyah, Al-Aqaid Al-Islamiyah. Kita pertama akan bahas apa itu tanda-tanda. Ya. Kita akan membahas tanda-tanda kiamat kubro. Baik. Tanda-tanda kiamat kubro, ini boleh dicatat ya. Ini dari Syekh Said Sabiq, itu ada dua. Ada tanda-tanda kecil, ya, dan ada tanda-tanda besar. Ya. Ada alamat sugra, ada alamat kubra. Ya. Dalilnya boleh dicatat dari surat Muhammad SAW, ya. Ayat 18, ya. Fahal yang zuruna illa sa'ah, ya. Jadi tidak ada yang mereka nantikan, ya, selain dari saat yang datang, ya, dengan tiba-tiba as-sa'ah, ya, itu kiamat. Ang ta'tiyahum baktatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'adhum zikrahum, ya. Ya. Jadi tidak ada yang mereka nantikan selain dari saat yang datang kiamat itu dengan tiba-tiba. Jadi kalau stroke, ya. Jadi kalau ingat tiba-tiba itu ingat stroke, ya. Karena stroke itu selalu yang tiba-tiba. Nah, kiamat itu datangnya tiba-tiba, ya. Tiba-tiba kepada mereka. Sungguh tanda-tandanya itu telah datang, kata Allah, ya. Jadi tanda-tandanya itu telah datang. Tetapi apakah arti kesadaran mereka itu jikalau saat yang dinanti-nantikan itu telah tiba? Ya, jadi ada tanda-tanda datangnya kiamat. Yang pertama ada tanda-tanda kecil atau alamat sugra, dan ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecilnya apa saja? Nah, tanda-tanda kecilnya yang pertama, ya, tanda kiamat yang kecil, sugra, ya. Tanda-tanda kecil ini menunjukkan sangat dekatnya hari kiamat, ya. Dapat disimpulkan ada dua, ya. Yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah sebagai Rasulullah, dan beliau ada sebagai khatamun anbiya. Beliau adalah penutup para nabi. Nah, dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka berakhirlah kenubuwahan, ya, periode kenabian, ya, sesudah beliau tidak ada lagi, ya, dan beliau adalah Rasul yang terakhir. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, bahwa Rasulullah SAW berkata, ya, "Wi'istu ana wassa'atu kahatain." Ya, jadi kata Rasulullah, saya diutus oleh Allah itu diutus oleh kata Rasulullah, saya diutus oleh Allah dan jarak saya diutus dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Ya. Wa asyara bisayyabati wal wusta. Maka beliau menunjukkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Jadi kata Rasulullah, Nabi Muhammad SAW dan kiamat itu seperti dua jari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah waktu diutusnya Nabi Muhammad SAW dan waktu kiamat itu berdekatan sekali, ya, berdekatan sekali, ya. Bil makna, kata para ulama, yang pertama adalah maksud dari Rasulullah menginikan jarinya itu, ya, yang pertama adalah bahwa setelah Rasulullah setelah periodenya Rasul dengan sampai waktu kiamat itu tidak akan ada nabi lagi. Makanya Rasulullah SAW, ya, dengan hari kiamat itu seperti dua jari. Atau yang kedua, waktu antara diutusnya Nabi Muhammad SAW dan waktu akan terjadinya kiamat itu sangat berdekatan. Ya,
sangat berdekatan. Nah, Nabi Muhammad SAW jaraknya ke kita sudah berapa tahun? Ada yang tahu? Sudah berapa tahun? Saya asal ngomong sendiri. Ada yang tahu berapa tahun? 1446 Hijriah. Itu waktu hijrahnya. Oh, salah. Maaf, Ya, Dok. sekitar 1400 tahunan ya. Betul. Nida. Ya. Jadi kita sama Rasulullah itu sudah 1400 tahun. Padahal ya, Rasulullah mengatakan kita dengan waktu diutusnya Rasul sama kiamat itu seperti dua jari ini. Tanda yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah ya. Itu pada suatu saat ya dari Abu Hurairah ya, ini yang meriwayatkannya Abu Hurairah ya, pada satu itu Rasulullah SAW didatangi orang-orang yang banyak ya. Ya Rasulullah, ma tas-sa'ah ya. Jadi para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kapankah tibanya hari kiamat ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab ya, apa namanya, mal mas'ulu anhu bi'a'lamu minas sa'il ya. Ya. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengerti daripada yang bertanya. Nah, tapi saya hendak memberitahukan, kata Rasulullah SAW, kepadamu tentang alamat-alamatnya, yaitu apabila hamba sahaya wanita telah melahirkan tuanya, itulah tanda-tandanya. Juga apabila orang-orang tak beralas kaki serta telanjang dan pengembala kambing telah menjadi pemimpin-pemimpin manusia, maka itulah dari tanda-tandanya. Demikian pula apabila para penggembala kambing sudah bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang menjulang tinggi, maka itulah dari tanda-tandanya. Nah, ya, jadi tanda yang kedua itu, jikalau yang menjadi raja-raja, kata Syekh Said Sabiq, kalau yang menjadi raja-raja, menteri-menteri, amir-amir dan kepala-kepala itu adalah anak dari wanita-wanita tawanan atau golongan rendah, bukan dari anak-anak keturunan yang mulia, baik pendidikannya, luhur akhlaknya, serta sempurna keperwiraannya. Ya. Jadi ini bukan strata sosial ya, bukan strata sosial golongan rendah ini, ya, tapi strata keilmuan, ya, keturunan yang mulia, baik pendidikan, luhur akhlaknya, serta sempurna keperwiraannya. Ya, sebagai juga keadaan kaum Badui, ya, pegunungan atau para penggembala kambing itu telah menjadi golongan hartawan, berlimpah ruah kenikmatan dunianya, menghuni gedung-gedung indah dan tinggi, lagi pula menjadi kepala dan pemimpin umat manusia di masyarakatnya. Ya, penggembala kambing kaum Badui itu, ya, kalau kita lihat, ya, banyak orang yang mengatakan, ya, Arab Badui itu di mana? Ada yang tahu nggak Arab Badui di mana? Arab Badui itu yang sekarang masuk Uni Emirat Arabnya. Dan Ya Arab, Dok. ya, Uni Emirat Arab, UAE. Ya. Nah, UAE itu sekarang coba lihat, ya, luar biasa, ya, dibangun gedung-gedung mewah di sana. Padahal dulunya para pengembala kambing. Ya. Jadi ini sudah tanda-tanda kiamat. Ya. Baik, yang kedua, ya, yaitu tanda-tanda besar, kubro. Ya. Perihal tanda-tanda yang besar, yang ini sudah menunjukkan amat detaknya hari kiamat. Ya. Itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah terbitnya matahari dari arah barat. Ya. Dan yang kedua adalah keluarnya suatu macam binatang. Ya. Begitu. Ini dari Syekh Said Sabiq. Jadi terbitnya matahari dari arah barat. Nah, teman-teman, saya pernah baca buku, kalau nggak salah namanya Huru Hara Hari Kiamat. Nih. Jadi bumi itu kan berputar pada porosnya, ya. Dan bumi ini berputar itu tidak apa namanya? Tidak bukan pada suhu yang konstan, ya. Jadi bukan begini. Ya. Kelihatan nggak? Bukan begini, ya. Tapi bumi itu berputarnya gini. Ya. Jadi kadang-kadang dia melenceng dari sumbunya. Dan memang seperti itu, ya. Kalau kita belajar tentang apa namanya?
perjalanan matahari, ya, itu kan begitu, ya, grafiknya begitu. Ya. Jadi matahari juga tergantung dari sumbu kemiringan sumbu bumi, ya, begitu. Jadi bumi itu putarnya bukan begini, ya, tapi begini, ya. Kadang-kadang sumbunya begini, kadang-kadang sumbunya begini. Dan suatu saat ini penelitian para ilmuwan, suatu saat kalau terjadi suatu iklim yang parah, ya, kerusakan iklim yang parah, maka bumi ini yang mutarnya akan gini. Bentar, dilihat ya tangan saya, begini. Saya pelan-pelan, ya. Nah, tijumpalik muncul ke orang Sunda, mah. Dan ketika bumi itu berputar, itu matahari kira-kira terbit di arah mana? Ini sekarang bumi gini, matahari terbitnya di timur. Tapi kalau buminya berputar, mataharinya kemana? Terbitnya dari barat. Dan para ilmuwan sudah memperkirakan bahwa suatu saat bumi akan seperti itu. Dan disitulah hari kiamat. Itu ya. Nah, kemudian keluarnya binatang. Ya. Keluarnya binatang, ya. Jadi binatang ini apa namanya? Nah, di dalam surat An-Naml, ya. Wa iza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh di atas mereka, maka kami, Allah, akan mengeluarkan binatang melata dari bumi yang memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ya, jadi binatang ini nanti akan keluar dari muka bumi, satu macam binatang, dabbah ini, ya, dia bisa bercakap-cakap kepada orang banyak, ya, pada saat tiba hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat itu keimanan seseorang tidak dapat memberikan kemanfaatan lagi seseorang sebelum kejadian ini dan tidak pernah bisa mengikrarkan keimanan dalam kalbunya. Ataupun sekalipun sudah beriman tapi tidak pernah berbuat baik sebagai bukti keimanannya ini, sudah tidak akan berlaku lagi. Ya, begitu. Sifat binatang ini apa namanya? Nah, perihal keluarnya binatang ini adalah, kata Sayyid Sabiq, adalah suatu hal yang gaib dari berbagai macam kegaiban. Hah? Gimana? Diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, begitu ya. Kemudian halo? Bukan Ya'juj wa Ma'juj. Nanti ada binatang melata, kan? Bukan Ya'juj wa Ma'juj. Salah satu tandanya juga Ya'juj wa Ma'juj akan keluar, ya. Juga akan keluar Al-Masihud Dajjal. Ya. Ya. Begitu. Ya, jadi tanda-tandanya yang kedua itu keluar binatang, yang ketiga itu akan turun Al-Mahdi, ya. Imam Al-Mahdi akan muncul, ya. Dia akan muncul di akhir zaman, namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, ya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Beliau itu termasuk ahli bait, ya. Ini anak cucu dari Fatimah, tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud. Kemudian beliau benar akhlak dan budi pekertinya, ya. Ini kenapa Ahlul Bait sedang diserang saat ini, gitu ya, karena takut Ahlul Bait, dari salah satu Ahlul Bait itu muncul Al-Mahdi, begitu ya. Lebar dahinya, mancung hidungnya, ya, rambutnya itu terbuka dari kepala bagian muka, ya, hidungnya panjang, lengkung tengahnya dan kecil ujungnya. Ini begitu ya, ini tanda-tanda fisiknya. Nah, agama Islam, kata Rasul, ya, itu akan tinggi kalimatnya di zaman beliau ini, sehingga beliau sempat menetapkan serta mengokohkan Islam di muka bumi. Ini hadis riwayat Abu Daud. Dan kedudukan beliau kuat dan mantap, kelapangan dalam kehidupan merata di zaman pimpinannya itu.
Karena beliau itu adil, ya. Kemudian banyak mendermakan harta, ya. Ini diriwayatkan dari hadis Muslim. Beliau akan menetap di bumi, ya, lebih dari 7 tahun. Ya. Setelah itu datanglah Dajjal, kemudian turunlah Nabiullah Isa alaihissalam. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam ini, ya, kemudian bertolong-tolongan dengan Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal. Kemudian Al-Mahdi wafat dan disalatkan oleh kaum muslimin. Jadi yang akan membunuh Dajjal nanti Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, begitu. Ya, ini tanda-tanda kubro. Ya, kemudian selanjutnya adalah yang tadi, ya. Yang keempat adalah munculnya Al-Masihud Dajjal. Ya, Dajjal ini kalau kita bahas habis nanti waktu kita, ya, membahas Dajjal, ya. Nanti kita akan bahas dalam periode khusus, ya. Jadi Dajjal ini hadisnya Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah itu tidak seorang nabi pun diutus oleh Allah melainkan memperingatkan kepada umatnya perihal kedatangan Dajjal. Dajjal itu akan keluar di kalangan kamu semua, maka tidak samar lagi bagimu tentang hal ikhwalnya. Tidak samar pula padamu semua bahwa Tuhanmu itu tidaklah buta sebelah. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah mata kanannya. Seolah-olah matanya itu sebuah biji yang menonjol. Ya, begitu. Ini tentang Dajjal. Jadi nanti akan keluar Dajjal. Ya, kemudian turunnya Nabiullah Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Apakah dilahirkan lagi atau turun dari langit? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Ya. Apakah Nabi Isa saat ini masih hidup? Begitu kan, ya, kontroversinya, ya, banyak di YouTube, ya. Ya, yang kita yakini Nabi Isa itu sudah wafat, ya. Sudah wafat, ya. Tapi nanti gimana Nabi Isa akan diturunkan? Ya, Allah itu jangankan menghidupkan yang mati, jangankan menghidupkan dari yang mati, menghidupkan dari yang tidak ada saja mudah bagi Allah. Jadi tidak perlu diperdebatkan bagaimana nanti akan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, kemudian, ya, itu, ya. Kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Ya'juj wa Ma'juj itu adalah kaum, ya. Kaum yang kemudian mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an kita dapatkan di dalam surat apa? Surat apa? Ada yang tahu? Ya'juj wa Ma'juj. Kahfi, betul, ya. Bahwa Zulkarnain, ya. Zulkarnain itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di Quran itu sebelah kanan, ya. Sebelah kanan agak ke bawah halamannya, saya nggak tahu, ayatnya saya nggak tahu. Ya. Tapi tempatnya di situ kalau nggak salah, ya, kanan bawah. Itu diceritakan terkait dengan bagaimana Zulkarnain itu kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup, ya, mengunci Ya'juj wa Ma'juj ini, ya. Mengunci, dan kemudian nanti di hari akhir, hari kiamat, Ya'juj wa Ma'juj ini akan keluar, ya. Akan keluar dan akan melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Dan jumlah Ya'juj wa Ma'juj, ya, ketika keluar dari kuncian Zulkarnain itu di akhir-akhir itu nanti akan jauh lebih banyak daripada manusia yang hidup di muka bumi. Ya. Itu yang harus kita yakini, ya. Selanjutnya, ya, kita sudah habis waktunya. Sebenarnya mau membahas mafhumul yaumul akhir. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan ke pekan depan, ya. Jadi perkara yaumul akhir ini, perkara kita membahas tentang hari akhir ini harus kita lakukan, ya. Harus kita close aja dulu. Ya. Perkara yaumul akhir ini
ini harus kita baca, harus kita dengar dengan keimanan kita. Ya. Jadi perkara yaumul akhir ini harus kita baca, kita dengar dengan keimanan kita. Kalau kita membaca atau kita mendengarnya tidak dengan keimanan, maka yaumul akhir ini nantinya hanya akan jadi kisah. Ya. Seperti Nina Bobo gitu ya. Jadi seperti kita dibacakan suatu dongeng. Ya. Kenapa? Karena yaumul akhir ini sesuatu yang belum terjadi. Ya. Tapi di dalam surat Al-Baqarah, ya, ini sudah masuk mafahum sebenarnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 4. Wabil apa namanya? Al-Baqarah ayat 4. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kepada akhirat, ya, dunia akhirat, alam akhirat itu yang diminta dari Allah dari kaum beriman itu yuqinun, ya, dia mempercayai. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu menyandingkan iman kepada Allah itu dengan wal yaumil akhir. Wa yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Jadi menyandingkan iman kepada Allah itu dengan iman kepada hari akhir. Kenapa kira-kira? Karena ya kalau iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, ya, itu akan kita lakukan dan kita jalani di dalam fase kehidupan dunia ini. Tapi yaumul akhir itu sesuatu yang akan kita jalani nanti. Dan di saat itu, di saat kita sudah menjalani hari akhir atau yang namanya akhirat, ya, itu kita sudah tidak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya orang yang kemudian dia mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, maka dia akan mengerti bahwa akan ada Allah. Tapi orang yang tidak meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lain yang kekal, maka dia tidak mengimani Allah. Bisa difahami nggak? Jadi kenapa yu'minuna billahi wal yaumil akhir? Kenapa kita suka menjumpai di Al-Quran itu beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan yaumul akhir dan hari akhir? Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau dia mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang ini pasti akan mempercayai bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, kehidupan yang kekal. Karena di dunia itu sistemnya apa? Sifatnya apa? Kehidupan dunia? Fana Sementara. Ya, biasa. Napal ya MDK-nya. Di dunia itu fana. Ya. Tapi kalau di akhirat ini kekal. Dan kalau seseorang mempercayai Allah, ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mempercayai akan ada hari akhir. Tapi kalau dia tidak percaya Allah, ya, orang ateis, dia tidak akan paham bahwa manusia ini di bumi ini punya satu tujuan, ya, yang dua tadi. Ya. Manusia ini di bumi ini punya tujuan. Ya, kalau dia tidak percaya Allah, maka kalau dia tidak percaya Allah, dia akan menggunakan kehidupannya, ya, dia akan menggunakan kehidupannya semua sesuai apa yang kemudian dia ingin lakukan. Nah, ini harus hati-hati nih. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Allah, dia tidak mengerti bahwa kehidupannya itu punya tujuan, maka dia akan melakukan hal-hal yang hanya dia sukai, ya, ketika dia hidup di dunia ini. Hidup gue, suka-suka gue, ya, kata Teh Ria, gue, ya, begitu. Ya, hidup suka-suka gue, ya. Hidup gue, lo nggak usah banyak ikut campur. Hidup gue, suka-suka gue. Nah itu hati-hati tuh. Itu tidak paham bahwa
Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan tujuan. Ya. Dan tujuan ini nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kehidupan kita ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Sejauh apa kita sudah melaksanakan tujuan hidup kita itu. Di mana? Di akhirat. Ketika kita sudah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Ya. Lonceng waktunya apa? Maut. Makanya tadi saya bilang, kalau kita punya dosa, kalau kita punya maksiat, tobat sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu, saya maksiatnya nanti, saya mau tobatnya nanti maghrib. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita sebelum maghrib sudah dipanggil sama Allah. Maka kita akan pulang ke Allah dengan membawa maksiat dan dosa kita. Ya. Dan orang yang tidak percaya sama yaumul akhir, orang yang tidak percaya sama yaumul akhir, ya, tidak akan percaya, tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini. Udah kehidupan mah gini-gini aja, nanti reinkarnasi lagi gitu ya. Itu kan berarti meyakini bahwa kehidupan itu tidak ada tujuannya, bolak-balik aja lagi, bolak-balik ya. Sekarang lagi lahir jadi manusia, nanti jadi kodok gitu ya, nanti kucing gitu. Ada pemahaman seperti itu ya. Itu tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini adanya Allah. Maka yang tidak percaya yaumul akhir, maka dia tidak akan percaya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tali dua kali mendayung gitu. Ya. Jadi iman kepada Allah tidak bisa dilepaskan kepada iman kepada yaumul akhir. Makanya di dalam surat Al-Baqarah juga di awal-awal wabil akhiratihum yuqinun. Jadi teman-teman, maksudnya apa? Saya ingin ketika kita mempelajari hari akhir ini, ya nanti kita akan lanjutkan pekan depan mafahum bil yaumil akhir, ya namanya. Kita akan mencoba memahami tentang yaumul akhir. Saya ingin teman-teman mendengarkan ya atau mempelajarinya bukan dengan telinga ya, tapi dengan hati. Dengan keimanan. Kalau hanya didengarkan saja, ini akan jadi kisah pengantar tidur. Oh, nanti kayak gini, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu digoncangkan, zilzalaha. Wa akhrajal ardu asqalaha wa qala al insanu malaha. Ini kenapa kata manusia? Ya, ada apa ini gitu ya? Wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ya, luar biasa tuh kisahnya. Mengerikan sekali. Ya. Gunung lepas di dalam surat An-Naba, gimana ketika kiamat itu ya, gunung itu terlepas dari pancangnya. Wal jibala arsaha. Ya, terlepas dari bayangkan gunung. Coba sekarang kita ngelihat ke sebelah mana? Sebelah kanan ya. Sebelah barat ada Tangkuban Perahu tuh ya. Gede banget ya. Bayangkan kalau Tangkuban Perahu kemudian loncat gimana? Apa yang akan terjadi sama Bandung? Ya, nanti kiamat seperti itu, gunung itu berterbangan ya. Lepas dari itunya, lepas dari pasaknya. Ya. Mengerikan sekali. Zilzilatu iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sudah digoncangkan, goncangnya menggini. Jadi bukan gini-gini lagi, goncangan itu kan zulzilah itu kan kayak gitu. Tapi udah zulzalaha, digituin lagi. Hancur sekali. Ya. Jadi kalau kita tidak melihat ini dengan tidak mendengarkan, tidak menyimak dengan keimanan, maka ini hanya akan jadi kisah pengantar tidur. Tapi kalau kita mendengarkan ini dengan keimanan, maka yang diharapkan kita bisa membuat perencanaan sebelum kiamat itu datang. Ya, kita bisa mengefektifkan waktu-waktu kita dan kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ini kalau kita mendengarkan, menyimaknya dengan keyakinan. Ya, itu mungkin ya intermezzo sebelum pertemuan pekan depan. Pertemuan ke depan akan ada satu kali lagi rencananya MDK ya. Mudah-mudahan bisa sampai surga dan neraka ya. Jadi saya ingin teman-teman itu mengerti neraka itu ada apa saja. Ya, contoh neraka whale. Neraka whale itu disiapkan untuk orang-orang yang seperti apa? Ya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim
sahun. Ya, whale itu diciptakan oleh orang-orang yang seperti apa? Ya, orang-orang yang ternyata orang-orang yang sholat. Ya. An sholatihim sahun, tapi dia lalai dalam sholatnya. Itu nanti masuknya ke neraka whale. Siapa itu orang-orang yang lalai dengan sholatnya? Kita pelajari. Jangan sampai kita sholat, tapi kita sholatnya lalai. Nanti kita balikin kemana? Ke neraka whale. Ya. Kemudian tadi yang dibicarain sama, yang dibacakan sama Kang Jaka ya. Jannatul Firdausi hum fiha ayat ke-11 tuh Kang Jaka Al-Mu'minun. Aduh, kok lupa. Jadi menjadi pewaris yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, surga itu juga banyak. Ada surga Aden, ada surga Firdaus. Ya. Saya ingin teman-teman tahu apa nih kriterianya surga Aden, apa kriterianya surga Firdaus. Ya. Di dalam surga Aden itu di dalam surat As-Saff. Ya. Tungjiku min azabin alim. Ya. Sebelum nasrun minallahi wa fathun qarib. Ya. Itu ada kita akan kembali kepada tempat-tempat terbaik, yaitu fi jannatin Aden. Ya. Yaitu dari surga Aden. Nah. Nanti seperti apa yang penghuni-penghuni surga Aden itu? Seperti apa penghuni surga Firdaus? Ya. Jadi teman-teman bisa menentukan nih sekarang, ya. Bunda misalnya, misalnya mau surga kemana nih? Mau ke surga Aden misalnya ya. Oh, nanti Bunda mau ke surga Aden. Tuliskan nanti. Oh, syarat masuk surga Aden tuh ini, 1, kedua ini, ketiga ini. Jadi apa? Jadi kita bisa menentukan, oh nanti kita mau kemana nih di akhirat. Terus takut kepada neraka apa? Takut kepada neraka whale misalnya. Neraka whale itu ciri-ciri penghuninya adalah ini. Neraka jahanam. Neraka jahanam itu penghuninya ini ya. Ya, jadi teman-teman bisa menentukan. Ya. Serius nih. Ini suatu saat akan coba teman-teman pikirkan ya, dalami, nanti sebelum tidur aja ya. Suatu saat kita akan mengalami periode itu. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Ya. Dan kita jangan sampai nanti ketika kita kembali kepada Allah itu kita menyesal tidak melakukan sesuatu ketika di dunia ini. Kita menjalani hidup BS-BS aja. Membesarkan anak, bekerja, tapi hanya itu saja. Ya, kita tidak merencanakan tempat kepulangan kita. Ya. Jadi salah satu muhasabah yang ada tuh ya di lagunya Isis itu, lagunya Isis nanti saya akan bagikan ya. Apa namanya? Dari Allah Yarham Ustazah Yahya Serahi. Dalam buku hariannya beliau mengatakan seperti ini ya. Ya Allah, aku sedang merenungkan posisiku di surga kelak. Ya. Aku sedang merenungkan posisiku di surga kelak. Apakah aku bisa bersama ini karena Ustazah ya di dalam surga lagunya Isis. Nanti teman-teman bisa cari ya. Kalau dengar lagunya nangis ya. Apakah aku bisa nanti di surga itu bersama Khadijah ya, yang menggunakan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ataukah aku bisa bertetangga dengan Aisyah yang hafal ribuan hadis? Sedangkan kita berapa coba kita sudah hafal hadis teman-teman? Ya. Aisyah itu meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Ya. Maka tempatnya di surga sama. Kalau kita mau di surga apa? Ya. Atau seperti Hafsah binti Abu Bakar yang Allah Subhanahu wa taala melindungi Hafsah ya
karena sawamah dan qawamah ya, karena saum dan salat malamnya. Insya Allah ya. Jadi kalau kita bicara akhirat, kita harus bicara hati, kita harus bicara qalbu, kita harus bicara keyakinan bahwa suatu saat kita akan berpulang. Dan di dunia ini kita yang milih tiketnya. Ya, kalau kita mau pergi kan kalau kita mau pergi ke tempat yang jauh kan kita beli tiketnya. Nah, tiketnya mau kemana nih? Ya. Ya, di dunia ini kita harus tentukan tiketnya di mana. Ya, kita harus beli tiketnya. Tiket ke surga atau tiket ke neraka. Kita mau beli tiket lebih jauh lagi. Kita mau beli tiket ke surga yang mana? Dan harga tiket itu adalah amal soleh kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, teman-teman. Ya, maka suatu saat coba kita renungkan kita mau kemana. Di akhirat nanti tempat kita mau kemana. Ya, itu saja mungkin yang bisa diberikan. Teh Nela punten lewat nih. Gak bisa ya 1 jam ya. Insya Allah ini belum selesai ya. Hari akhir ini masih banyak ya. Harusnya mungkin minimal 2 atau 3 pertemuan lagi. Gak apa-apa, kita hanya tinggal tersisa 1 pertemuan lagi. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan Jumat depan bisa kita maksimalkan ya. Begitu. Kalau enggak ya mungkin nanti gini. Kalau misalnya Pak Ustadz Makmur ada tidak bisa mengisi ya, kebetulan tidak bisa mengisi hari Sabtu, ya mungkin nanti saya masuk meneruskan ya. Kita punya 2 simpul keimanan hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Ya, saya nggak ingin cepat-cepat membahasnya karena intinya bukan pada ketersampaian materi ya, tapi bagaimana kemudian materi ini bisa mengubah kehidupan kita. Yang mudah-mudahan ini bisa difahami dengan hati teman-teman masing-masing, mudah-mudahan. Ya, saya cukupkan. Insya Allah yang benar hanya datang dari Allah. Yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia biasa. Mohon dimaafkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Turnuhun teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mungkin ada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Bapak Ibu Akang Teteh, sebelumnya izin untuk pengisian absensi, namun sebelum pengisian absensi, Dok punten, apakah ada sesi tanya jawab terlebih dahulu? Boleh Teh, kalau ada yang mau dibahas. Baik, sebelumnya kepada Bapak Ibu Akang Teteh peserta MDK, mangga jikalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan langsung. Kemudian jikalau melalui room chat Google Meet juga dipersilahkan. Diantas dulu beberapa menit ke depan. Atau boleh menggunakan emoticon raise hand terlebih dahulu, mangga. Ada pertanyaan masuk tuh di kolom room chat. Untuk pertanyaannya, Dok katanya nanti sebelum kiamat akan ada kabut 40 hari yang mematikan orang beriman. Apakah itu benar, Dok? Gimana Teh? Punten. Izin kembali dibacakan, Dok. Pertanyaannya, katanya nanti sebelum kiamat akan ada kabut 40 hari yang mematikan orang beriman. Apakah itu benar, Dok? Seperti itu. Ya, itu ada hadisnya, betul. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak akan mengalami kiamat kubro. Ya, orang-orang yang beriman itu tidak akan mengalami apa yang namanya hancur dunia. Ya.
gitu, karena Allah terlalu sayang sama orang-orang yang beriman. Ya, kenapa? Karena peristiwanya terlalu menakutkan. Ya. Nanti memang akan ada akan diwafatkan, ya. Di akhir itu nanti akan diwafatkan, orang-orang yang beriman itu akan diwafatkan, jadi sisa tinggal orang-orang yang kafir saja, semua orang-orang munafik yang ada di dunia pada saat itu, ya, ketika kiamat kubra. Betul teh Teh Nida, ada hadisnya. Betul. Terima kasih, Wallahu Dok. alam, ya memang kabut ya. Tapi ada juga akan ada angin ya, yang sangat wangi sekali ya, yang ketika menghirupnya orang-orang yang beriman kemudian meninggal semuanya. Gitu ya. Banyak yang mengartikannya COVID. Jangan-jangan ini tanda kiamat. Tapi bukan ya. Bukan. COVID itu menyakitkan. Kalau ini tidak menyakitkan. Makanya orang-orang yang beriman diwafatkan ya, tapi tidak menyakitkan. Matur nuhun, Dok, untuk jawabannya, dan Teh Nida juga yang telah mengajukan pertanyaan. Mangga dibuka mungkin ya untuk sesi pertanyaan. Jikalau mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada dokter, dipersilakan Bapak Ibu Akang Teteh. Sambil menunggu pertanyaan masuk, izin menyampaikan juga Bapak Ibu Akang Teteh sudah diinformasikan di awal MDK. Insya Allah sekarang sedang ada di masa transisi untuk sistem MDK ke depan, akan ada kelompok-kelompok kecil. Oleh karena itu harapannya semoga dengan sistem ini akan berjalan MDK yang tentunya lebih berdampak, lebih asyik, dan juga senantiasa menjadi majelis ilmu yang dinanti-nantikan oleh seluruh karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam. Nah, untuk menuju kepada kebaikan tersebut, izin share link yang harapannya bisa diisi oleh seluruh karyawan. Untuk linknya sendiri sudah di-share di kolom room chat Google Meet. Sebelum link untuk absensi dikirim, mohon terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Akang Teteh untuk link yang pertama ini boleh diisi sambil kita menunggu mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan lagi seperti itu. Insya Allah untuk pengisiannya tidak banyak, mangga sambil menunggu sesi pertanyaannya selesai. Apakah untuk linknya sendiri sudah ada Bapak Ibu Akang Teteh? Kang Jamal, linknya sudah ada? Ada Tedela. Oke, siap. Atur nuhun Teh Anida, izin untuk diisi Teh Anida. Mangga sambil mengisi, jika mungkin dari Bapak Ibu Kang Teteh ada yang disampaikan pertanyaannya, boleh dipersilakan. Ditunggu sampai 14.50. Di sini ada Dokter Del yang mengangkat tangan. Mangga Dok, dipersilahkan. Assalamualaikum Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah jelas Dok, suaranya masuk. Oh iya, oke. Terima kasih. Mau tanya ke
Terpaku kalau misalnya gimana ya, kita mengetahui bahwa kita tuh sebenarnya benar-benar beriman gitu ya. Saya benar-benar yakin. Misi kita tuh merasa yakin, ternyata kan ada hadis yang menyatakan kamu tuh bohong gitu ya, padahal enggak. Nah, sih jangan sampai kita kayak gitu kan. Itu apa? Kita melakukan ini, melakukan itu, ini sama Tuhan tuh, kamu mau bohong gitu. Nah, gitu. Jadi, apakah kita bisa mengetahui atau bagaimana gitu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Dok untuk pertanyaannya. Izin untuk pertanyaannya diulang kembali Dok kepada mungkin izin kepada Dokter Fatuh untuk pertanyaannya sendiri dari Dokter Del. Bagaimana untuk diri kita agar supaya kita mengetahui apakah diri kita sudah benar-benar menjadi orang yang beriman atau mungkin sebaliknya, sehingga menjadi indikator untuk kita bisa menilai terkhusus mungkin untuk diri kita sendiri. Seperti itu Dok, untuk pertanyaan dari Dokter Dela yang Dela tangkap. Tadi ini sinyalnya rusak. Punten. Oh, bagaimana Dok? Diulangi kembali, izin? Iya, sinyalnya tadi. Ini barusan saya lost connection. Oh, mohon. Izin Dok untuk diulang kembali untuk pertanyaan dari Dokter Dela. Biar lebih hemat sinyal ya. Oh, boleh Mangga Dok. Untuk pertanyaannya Dok dari Dokter Del, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa diri kita ini sudah beriman dengan apa yang sudah kita lakukan, sehingga kita menjadi mungkin bahan evaluasi ya Dok, seperti itu. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa diri ini sudah beriman atau sebaliknya? Ya. Halo? Halo? Masuk Dok. Masuk ya? Ya. Baik. Jadi Dok, hapunten Dok, ini sepengetahuan saya misalnya Dok ya. Kalau kita merujuk kembali kepada surat Al-Anfal ya, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi pertama orang-orang yang beriman itu innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ketika disebutkan nama Allah itu bergetar hatinya, begitu Dok. Jadi apakah kita sudah beriman atau tidak? Ketika muncul ya, kalau saya dengar dari Ustadz Adi Hidayat, wajilat qulubuhum itu gampangnya indikatornya apa? Indikatornya seperti ini. Jadi kalau muncul panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita bergetar dan kita segera memenuhi panggilan itu. Ya, kita segera memenuhi panggilan itu. Maksudnya apa? Jadi kalau sudah indikator sederhananya, kalau Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu hati kita bergetar. Langsung kita memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya indikator paling mudahnya ketika terdengar suara azan itu langsung hati kita bergetar dan ingin langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa iza namanya innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah, dan ini ayat-ayat Allah ini ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Tadi sudah dibahas terkait dengan ayat. Jadi ayat itu adalah tanda-tanda yang kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ada di dalam Al-Qur'an, bisa bisa ada di alam semesta ini. Ya, jadi kalau kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, contohnya ada kalau di alam misalnya kita melihat pelangi begitu ya, atau kita melihat keindahan gunung, keindahan alam yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, itu bertambah keimanan kita.
Ya, kita mengucapkan zikir-zikir kepada Allah. Eh, Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Atau kita ketika merasa ketakutan, kita mengucapkan apa namanya? Istighfar, astagfirullahalazim. Ya, jadi ketika kita melihat atau merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu ketika kita sedang membaca Al-Qur'an maupun sedang beraktivitas, itu selalu zikir pada Allah itu selalu terjaga. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, hanya kepada Tuhannya ia bertawakal. Nah, tawakal ini lanjutan dari ikhtiar ya. Jadi orang-orang yang beriman ini ringan hidupnya. Kenapa? Karena selama dia sudah berikhtiar, dia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah enggak pernah jadi stres, enggak pernah jadi depresi, enggak pernah jadi banyak pikiran selama dia sudah melakukan hal-hal yang dia ikhtiarkan sudah baik. Kemudian Allah belum memperkenalkan, Allah sudah memperkenalkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian dilanjutkan ayatnya di ayat ketiganya dari surat Al-Anfal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kemudian mereka yang kemudian mendirikan sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kemudian mereka menafkahkan harta-harta mereka. Ya, ulaika humul mu'minuna haq. Ya, di ayat keempatnya, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Dan mereka akan memperoleh derajat yang tinggi, wa maghfirah, dan keampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Begitu. Itu kalau dari surat Al-An'am Al-Anfal punten gitu, yang diinikan oleh Quran tentang tanda-tanda orang-orang yang beriman. Tapi mudahnya itu kalau kata Ustadz Adi dengerin azan bergetar langsung, karena itu merasa dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, makanya langsung sholat. Ya, langsung nggak tunggu lama untuk nggak menunda-nunda untuk melakukan sholat. Karena bergetar hatinya. Atau misalnya walaupun lelah, walaupun capek, tubuhnya secara otomatis ketika azan subuh berkumandang bangun. Gitu. Kenapa? Karena hatinya sudah tertaut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu mungkin, Dok. Wallahu alam, ini pertanyaannya sulit, jadi menjawabnya sangat sulit. Mudah-mudahan kita pas, Dok. Jadi nomor 1 tadi wajilat lebih bergetar. Bergetar itu berarti kalau saya artikan artinya merasakan keberadaan keberadaan Allah ya. Jadi kan ada orang yang tidak merasakan keberadaan, ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan. Yang merasakan ya contohnya mungkin merasa dilihat kalau berbuat curang ya. Jangan bisa dilihat sama Allah gitu kan ya. Merasakan salah satunya. Ya salah satu tadi bikin aja. Kemudian merasakan lihat sama Allah, merasakan berbuat maksiat lihat sama Allah. Merasakan didengar ya, lagi bah kali ya. Orang karena pasti Allah mendengar berbuat curang yang sama tidak itu tadi apa yang itu Dokter tadi apa ya? Punten, saya putus-putus. Oh, putus-putus. Yang kedua ya, Dok. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi kalau mendengarkan atau menyimak ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya, Dok. Zadatuhum imana. Ya, jadi ada keikatan dengan dunia ya. Ya. Dia nggak sendiri ya. Keterikatan bahwa ada ada konektivitas antara dirinya dengan kaumiyahnya, dengan ayat-ayat gitu ya. Izin dimatikan videonya, Dok. Aduh, ini saya putus-putus. Oh, dimatiin, oke. Iya, Dok. Gimana, Dok? Punten, iya, Dok. Betul, ada keterikatan, Dok, tadi. Mana sih ini kedengeran nggak?
Kedengeran? Kedengeran, Dok. Kedengeran. Tadi dinyalain videonya putus-putus ini sinyalnya kayaknya, Dok. Oh iya, iya. Siap, siap. Udah Jadi pakai LAN. berarti yang kedua ada konektivitas ya. Jadi dia tidak hidup di dalam dunianya sendiri ya. Tapi ada konektivitas antara realitas ayat-ayat Quran dengan dirinya ya. Itu ada yang kedua tadi apa? Pada saat mendengar ayat-ayat Quran atau ayat-ayat kauniyah ya, dia bergetar gitu ya, bukan bergetar apa tadi? Bertambah keimanannya, Dok. Bertambah keimanannya. Jadi dia bertambah keimanan itu berarti kepercayaan, keyakinannya kepada Tuhan meningkat ya. Iya. Pada saat dia mendengarkan ada konektivitas. Jadi ada korelasi kalau dia melihat pohon, berarti dia menghubungkan dengan Tuhan. Ada korelasinya ya, apa yang dilihat, apa yang didengar dengan Tuhan. Itu ya, seperti ya. Betul, Dok. Betul, Dok. Terus yang ketiga tadi apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, Dok. Dan kepada Allah dia bertawakal, Dok. Jadi ringan hidupnya. Karena segala sesuatunya diserahkan, udah ada, ini mah yang penting kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, kita sudah berada dalam koridor yang jalan dakwahnya Allah, ya sudah, hasilnya mah gimana Allah saja. Jadi enak hidupnya, Dok. Jadi berarti Rabbunallah, ya, menyerahkan kehidupannya, usahanya, semuanya kepada Allah. Jadi intinya sih ada konektivitas yang kuat antara dirinya dengan Tuhan ya. Jadi nggak terlepas apapun, apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, apa yang dia embedded itu di dalam diri, dan selalu terhubung gitu ya. Ciri-cirinya beriman. Jadi not doing, but not only knowing, but doing gitu ya. Iya, betul, Dok. Ya. Nuhun, Dokter Fatu. Soalnya kan besok aku yoga sama dia si Arlen kan. Besok aku minta tukeran ya, Teh. Nuhun, Dokter Dela. Sami-sami. Nuhun, Abdi. Nuhun, Teh Dela. Astagfirullah, punten Dok, belum di on mic-nya. Hatur nuhun kepada Dokter Del yang sudah mengajukan pertanyaan dan tadi alhamdulillah sudah dijawab oleh Dokter Fatu. Jadi menambah kembali ilmu kita pada hari ini, insya Allah. Dan alhamdulillah karena waktu sudah menunjukkan jam 15:01 untuk acara MDK hari ini akan segera kita tutup. Namun sebelumnya izin Dok, apakah ada closing statement yang akan disampaikan sebelum ditutup? Bentar. Sudah, Teh, tadi closing statement-nya pas di penutup, jadi mohon siap. Hatur nuhun, Dok. Jadi kisah pengantar tidur, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendengarkan ini dengan keyakinan dan dengan iman kita, insya Allah. Insya Allah menjadi pengingat dan sekaligus motivasi untuk kita. Dan untuk bahasan terkait iman kepada hari akhir ini akan kita lanjutkan kembali insya Allah di pekan selanjutnya. Dan untuk link absensi sudah di-share di room chat Bapak Ibu Kang Teteh, mangga boleh diisi. Insya Allah sebelum kita tutup dulu, kemudian nanti akan ada sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh Teh Anida. Mari untuk itu Bapak Ibu Kang Teteh kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran, terkhusus kepada Dokter Fatu yang sudah memberikan sharing ilmu hari ini, dan juga sudah hadir Dokter Del,
Bapak Ibu Kang Teteh, atur nuhun, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Mangga kepada Teh Anida. Baik, Teh Dela, terima kasih. Kepada Ibu, Bapak, Akang Teteh yang sedang bisa mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, kita mulai sesi dokumentasi ya. Berikan senyum terbaik. Kalau mau pakai filter, boleh pakai filter dulu. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Atur nuhun Teh Nida untuk hasil dokumentasinya. Kita akhir dari acara ini saya Dela sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hatur nuhun, dokter.